Berikan aku uangnya. Kalau tidak, aku akan mati di depanmu. Percaya tidak? Baiklah. Nah, kamu masih muda, jangan emosional, kita bicarakan baik-baik. Berhenti di situ. Ibuku masih terbaring di ICU. Aku bekerja keras sebagai kuli bangunan, mendapatkan 5.000 rupiah. Kau terus menundanya. Apa engkau tidak ingin membayarnya? Baiklah. Aku takut padamu. Jangan bergerak. Turun. Lepaskan. Berhenti. Sudahlah. Kau pikir kau siapa? Mengancamku? 1.000 rupiah ini untukmu. Nyawa tak berharga. Cih. Kawan-kawan, ayo pergi. Aku akan melawan kalian. Aduh. Membatalkan pertunangan, Xiaoya, apa Cuan melakukan sesuatu yang salah dan membuatmu marah lagi? Dia miskin, norak ke bagaimana kalian bisa kaya mendadak? Ini semua karena tulang tua ini telah membebani Cuan. Di usiamu ini lebih baik mati saja. Ya, lebih baik mati saja. Bu, ayo pergi. Pas sekali kita sudah selesai. Tuan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Terimalah belasungkawa kami. Mulai sekarang, harga barang-barang global akan turun 1 juta kali lipat. Nilai kekayaan Anda tetap sama. Sistem, artinya 1 rupiah Anda memiliki daya beli 1 juta. Aku tidak mati. Buka pintunya. Kalau tidak dibuka, saya dobrak. Nyonya Kian. Siapa yang mengizinkanmu mengganti kuncinya? Ini rumahmu. Saat saya pindah ke sini, kuncinya sudah rusak, jadi saya menggantinya. Sudahlah. Malas berdebat denganmu. Saya tidak akan menyewakan rumah ini lagi. Bukankah bulan depan baru habis masa sewanya? Bulan depan saya akan menaikkan harga sewanya. 2.000 rupiah saja kau tidak mampu bayar, jangan tidak tahu diri. 2.000 rupiah apa? Nyonya, kita punya kontrak. Bulan ini bukannya 500 rupiah? 500 rupiah, 500 rupiah. Cukup untuk membeli seluruh Jiangyang. Kudengar kau sakit parah, kalau kau mati di rumahku, rumahku akan menjadi rumah angker. 500 rupiah bisa beli Jiangyang? Sebelum gelap, pergi dari sini. Bukan begitu, Nyonya. Bos, bayar. Ya, datang. Ini sok banget. 5 rupiah cukup untuk membeli seluruh jalan ini. 5 rupiah. Suami, lihat rumah pengantin kita sudah ada tempatnya. Bung, terminal Chenglan sudah sampai, totalnya 8 rupiah. Saya beri uang tunai. Kau gila ya, bayar di sini. Saya juga tidak pergi jauh, ini 10 rupiah. Halo, saya mau lapor polisi. Bicara. Dari mana uang ini? Bukan, Pak, ini gaji saya. Sudah diperiksa, tapi asetnya semuanya legal. Pak, benar-benar maaf, tadi membuat Anda tidak nyaman. Ini nomor telepon saya, lain kali kalau ada perlu, hubungi saya ya. Kalau begitu, apa saya boleh pergi sekarang? Aduh, tentu saja boleh. Mari. Pak, silakan. Hati-hati. Uang tunai benar-benar merepotkan, cari tempat untuk menyimpannya. Hati-hati di jalan. Ku bilang, ku beri waktu 3 hari. Kalau kau tidak bisa dapat 30 juta rupiah deposito, kau dipecat. Minggir. Jangan menghalangi jalan. Hanya sedikit uang, engkau menyusahkan gadis semulus ini? Anda datang tidak memberitahu saya. Hehe, ayo kita ngobrol di ruang VIP.
gadis ini lumayan, urusannya aku yang tanggung. Apa maksudmu? Jangan macam-macam. Memegang tanganmu kenapa? Ini adalah pelanggan bintang kami yang memiliki deposito 100 juta rupiah. Ada apa? 100 juta rupiah? Pelanggan bintang? Mas bro, mbaknya masih muda. Bagaimana kalau mas sentuh saya saja? Saya bisa. Pergi. Saya suka wanita. Berapa banyak deposit yang dia butuhkan untuk memenuhi targetnya? 30 rupiah. 30 rupiah? Ya, 30 rupiah. Kalau mau pakai AC, pergi keluar, ini bank. Kebetulan saya tidak punya uang reseh 30 rupiah. Bagaimana kalau saya setor 10 juta rupiah? Berapa? Lihat orang tua itu mengandalkan sedikit uangnya menyentuh tangan gadis muda itu. Lihat, bukankah itu 200 juta rupiah? Benar-benar tak terduga. Dia ini mau setor uang atau mau beli bank. Saya berani bilang, uang pecahan 200 juta rupiah ini, peredaran globalnya tidak lebih dari 100 lembar. Di seluruh Jiangnan, hanya saya, Wu Hao, yang pantas memilikinya. Uang siapa yang jatuh ini? Maaf, saya tidak memegangnya dengan erat, jadi jatuh. Anda manajernya kan? Iya. Ini, hitunglah. Ini asli. Tidak mungkin. Uang pecahan 200 juta rupiah, peredaran globalnya tidak lebih dari 100 lembar. Pecahan sebesar ini, apa sekarang ada uang palsu juga? Kalau begitu 10 juta rupiah ini, tolong bantu saya setor. Kebetulan bisa membantu gadis ini mencapai targetnya, sisa 600.000 rupiah sebagai uang saku. Uang saku? Uang saku? Anda dewa saya. Cepat panggil polisi. Selamat datang Pak Orang Kaya. Saya manajer bank di sini. Pak Orang Kaya, baik. Layanan apa yang Anda butuhkan Pak Orang Kaya? Saya hanya ingin menyimpan uang 5.000 ini ke bank kita. Astaga. Pak Orang Kaya, untuk urusan Anda ini, kami pasti akan mengurusnya dengan baik. Dan saya peringatkan kalian, urusan ini, siapapun yang berani membocorkannya, maka akan langsung dihabisi. Ini cuma uang beberapa ribu, biasa saja. Ini tidak perlu dihabisi. Pak Orang Kaya, Anda mungkin tidak mengerti. Uang ini mungkin biasa saja bagi Anda, tapi bagi kami, seumur hidup, belum pernah melihatnya. Uang ini dihitung sebagai transaksi nona ini kan? Ya, tentu saja dihitung. Jangan khawatir. Nona Wusi nanti kerjanya hanya menyiram tanaman dan membaca koran. Dan gajinya 2 kali lipat. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Pak Orang Kaya, ini kartu hitam VIP Anda. Selamat jalan Pak Orang Kaya. Wow. Serius? Benarkah? Halo, meskipun aku tidak tahu apa yang telah kulakukan, tapi aku sangat berterima kasih. Malam ini, bisakah aku mengajakmu makan malam? Baiklah, aku tunggu kamu pulang kerja. Kita belikan aku baju baru dulu. Ngapain nunggu pulang kerja? Seluruh bank ini milikmu. Ayo pergi sekarang. Pak Zhao, silakan naik ke mobil. Kau seorang teller kok bisa mengendarai mobil sebagus ini? Ini mobil manajer saya. Dia secara khusus berpesan agar saya mengantar Anda dengan selamat. Lagi pula Anda membawa uang dalam jumlah besar. Hanya 5 juta rupiah, tidak bisa dibilang jumlah besar. Pak Zhao, Anda adalah seorang miliarder, tidak mengerti betapa berbahayanya masyarakat kelas bawah. Meskipun hanya 1 rupiah, mereka rela mempertaruhkan nyawa, nekat melakukan apa saja. Baiklah, cepat naik ke mobil. Baik. Mobil ini harganya berapa? Sepertinya kurang dari 4.000 rupiah. Dengan kekayaan Anda saat ini, jika Anda bersedia mengungkapkannya, total aset orang terkaya di daftar Forbes, jika digabungkan masih belum sebanyak saldo di rekening bank Anda. Wah, mantan pacar saya, Shuya. Jika dia tahu identitas saya sekarang, mungkin dia akan sangat menyesal. Apa? Seorang miliarder juga bisa diputus?
Wanita itu pasti buta. Villa mewah Rp60.000 satu unit. Tinggal bawa koper masuk. Tunggu sebentar, temani. Aku melihat-lihat properti ya. Baiklah. Ayo. Pak, lihat yang ini. Yang ini terlalu mahal, yang ini pas. Setelah rumah saya di kampung halaman terjual, saya akan meminjam sedikit lagi, cukup untuk uang muka rumah ini. Pak, Anda ingin membeli rumah seperti apa? Saya bisa merekomendasikannya untuk Anda. Haha, orang miskin sepertimu juga mau beli rumah? Jangan-jangan engkau berhalusinasi? Haha, orang miskin sepertimu juga mau beli rumah? Jangan-jangan kau berhalusinasi? Ya, dia jangan-jangan kesini, mau minta kamu. Balikan. Ya, kau hanyalah barang bekas yang pernah kumainkan. Kau makan sisa makananku. Tidak ada bedanya. Pantas saja kau dibuang. Dasar orang miskin. Sayang, dia bukan datang untuk balikan denganmu. Berarti dia datang untuk beli rumah. Hahaha. Ini perumahan elit. Satu rumah harganya 2 atau 3 rupiah. Orang sepertimu, kau pantas? Hahaha. Nona, kau tidak perlu buang-buang waktu dengannya. Kau bicara sampai mulutmu berbusa, dia juga tidak akan mampu membelinya. Kalau dia bisa membeli rumah di sini, aku akan memanggilnya ayah. Baiklah, engkau panggil aku ayah. Aku beri kau 1 sen. 100 kali panggil ayah berarti 1 rupiah. Kalau begitu rumahku di kampung tidak perlu dijual lagi. Ayah. Tunggu dulu. Orang di sini terlalu sedikit. Berani keluar, aku tambahi 1 sen lagi. Ayo. Ayah. Ini sedang menghitung apa? Pria ini berseru sekali, yang berpakaian seperti pengemis itu diberinya Rp20. Ini menghambulkan uang seperti tidak ada harganya saja. Ini perlu berapa banyak uang ya? 50, 51. Sudah cukup, aku sudah bosan mendengarnya. Kamu bantu aku awasi dia ya. 100 kali, tidak boleh kurang 1 kali pun. Sisa Rp2.000-nya untukmu sebagai uang jajan. Teman-teman, Rp2.000. Kalian percaya, untuk menjadi kaya raya, memang harus mengandalkan dewa keberuntungan yang turun dari langit ya. Ayah. Bubarlah, bubar. Hari ini benar-benar membuatku terbuka mata. Belum pernah melihat hal seperti ini. Bagaimana? Kak, 100 kali, tidak kurang 1 kali pun. Dia hanyalah pria miskin. Bagaimana bisa dia punya uang sebanyak ini? Apa jangan-jangan dia menyembunyikan identitas aslinya untuk mengujiku? Baiklah, kalau begitu silakan lanjutkan kesibukanmu. Tuan, Dewi hanyalah pegawai magang. Dia belum begitu lancar dengan pekerjaannya. Biar saya saja yang menjelaskannya kepada Anda. Kamu pikir kamu ini siapa? Memangnya pantas melayaniku? Panggil bosmu kemari. Sayang, aku dipaksa oleh ibuku. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu maafkan aku, ya? Perempuan jahat. Dasar murahan. Apakah uang sepenting itu bagimu? Aku pasti akan membalas dendam padamu. Enyahlah, jangan kotori bajuku. Lupa memperkenalkan padamu. Ini adalah tunanganku. Aku datang ke sini hari ini justru untuk membelikannya rumah. Sayang, kurasa villa itu bagus. Villa di sebelahnya kita beli. Nanti untuk anjing kita. Atau bagaimana kalau ketiga villa ini kita beli semua? Pak, biar saya jelaskan. Tidak perlu repot, langsung tanda tangan kontrak saja. Dengar, villa mewah ini dibeli hanya untuk memelihara anjing. Anda mau bayar tunai atau cicilan? Saya hitung bunganya dulu. Uang segini, tunai saja, tidak banyak. Pak, Anda yakin mau sekaligus membeli 3 unit Villa Nanyuan dan sekaligus membayar tunai Rp90 termasuk pajak? Bisa bayar tunai. Tentu saja bisa. Kalau begitu saya segera siapkan kontraknya. Penjualan ini bisa dicatat sebagai prestasi Ika. Saya segera hubungi bagian keuangan untuk mentransfer bunga Rp3 kepadanya. Setelah masa magangnya selesai, dia bisa langsung jadi manajer lobi.
Oke, bagus. Terima kasih Pak Zhao. Kalau begitu saya akan cari orang untuk merapikan rumah untuk Anda. Anda bisa langsung pindah. Perempuan jahat jelas-jelas itu klienku. Wanita penggoda lumayan juga menggoda. Pak Zhao, kalau begitu saya urus dulu prosedurnya. Oke. Nona Wu, bolehkah saya mengajak Anda untuk makan malam bersama? Kalau begitu saya pilihkan dulu pakaian untukmu. Ayo. Ayo. Benar juga, penampilan itu penting. Tuan, Anda terlihat sangat berwibawa dengan setelan ini. Anda seperti model pakaian saja. Oh ya, Wusi, kamu juga pilih beberapa baju. Anggap saja ini sebagai imbalan karena telah menemaniku berbelanja hari ini. Tidak usah, tidak usah. Kamu sudah banyak membantuku. Dalam pekerjaan, aku merasa tidak enak. Kalau kamu tidak membantuku menghabiskan uang, uang di kartuku tidak akan habis. Pilih beberapa baju wanita lagi, kirim semuanya ke sini. Baik Tuan, ada beberapa model baru di toko kami. Saya akan meminta orang untuk membawanya. Sudahlah, bungkus semuanya untukku. Dan 2 setelan Nona Wusi ini, apakah juga perlu dibungkus? Apa kamu hanya memilih 2 baju? Sudah cukup. Lihat, yang ini. Tidak usah, bungkus semua yang lainnya. Anda yakin Tuan? Sudahlah, bungkus semuanya, kirim langsung ke ruang ganti. Dialog dan adegan ini hanya pernah kulihat di sinetron. Apakah semua orang kaya membeli baju seperti ini? Bingo, semua baju ya. Tuan, totalnya adalah Rp217.800.000. Silakan masukkan PIN Anda. Baju-bajunya aku titipkan dulu di toko kalian, nanti aku ambil lagi, lain hari. Tidak perlu repot Tuan, Anda bisa meninggalkan alamat, kami akan mengantarkannya. Masuk. Pak Zhao, ini pakaian yang Anda pesan kemarin? Iya, terima kasih ya, merepotkanmu. Ini tip dari Anda. Bagaimana? Cukup, kurang ya? Oke, merepotkanmu ya. Jika nanti ada barang baru datang, sesuai ukuranku, langsung antar ke rumahku. Baik, saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Oke. Kehidupan orang kaya. Benar-benar sederhana. Bagaimana kalau beli beberapa mobil untuk main-main? Halo, Wusi. Hai. Ada waktu hari ini? Temani aku beli beberapa mobil yuk. Akhir-akhir ini aku mungkin tidak bisa menemanimu. Manajer memberiku 1 bulan. Cuti berbayar, aku berencana pergi berlibur ke Maladewa. Sepertinya deposit kemarin menambah banyak pekerjaan untukmu. Tunggu aku kembali, aku pasti akan mengadakan pesta untukmu. Tunggu aku ya. Hai, sepertinya aku harus mengambil mobil sendiri. Selamat siang, Pak. Saya manajer dealer mobil ini. Nama saya Bagus. Anda ingin melihat mobil apa? Saya bisa membantu Anda. Ambil mobil apa saja. Bagaimana dengan mobil ini, Pak? Boleh. Untuk mobil ini, harga kosongnya Rp6. Anda mau mencobanya? Maukah Anda mencobanya? Tidak perlu repot-repot. Tolong carikan saya beberapa lagi. Pak, bagaimana kalau Anda pertimbangkan lagi dan lihat-lihat lagi atau ingin mencobanya? Ini hanya alat transportasi saja. Oh ya, tolong carikan saya beberapa lagi. Pak, untuk plat nomor sementara, kami akan segera mengurusnya untuk Anda. Paling lama setengah jam akan selesai. Saya akan meminta dia untuk membantu Anda mengurus prosedur lainnya. Bagaimana kalau kita pindah ke kantor untuk membicarakannya? Bagaimana? Pak,
Untuk mobil ini setelah semua biaya, totalnya Rp14.000. Anda ingin membayar tunai atau mencicil? Rp14.000 tunai saja tidak banyak. Untuk pembayaran tunai, mobil ini termasuk pajak kendaraan bermotor, asuransi wajib, ditambah asuransi plat nomor, totalnya Rp7.200. Lalu untuk asuransi komersial, berapa yang ingin Anda bayarkan? Terserah Anda saja. 20 juta rupiah. Uang dengan nominal sebesar ini, sudah berapa lama saya tidak melihatnya, dia bisa mengeluarkannya begitu saja. Pak, nominal uang Anda terlalu besar. Kami tidak punya kembaliannya. Bagaimana kalau pakai kartu saja? Sebentar, saya cari kartunya. Saya cari-cari kartunya. Aduh, saya lupa bawa kartunya. Begini saja, bagaimana kalau kamu pakai sisa uang ini untuk belikan saya mobil lagi, uang lebihnya. Tidak usah dikembalikan. Maksud Anda, 10 juta rupiah ini dihabiskan semua? Iya, memangnya kenapa? Tidak ada mobil yang ready? Benarkah? Kalau begitu tidak apa-apa. Nanti kalau sudah ada mobil yang ready, saya datang lagi untuk ambil uangnya, disimpan dulu saja. Tuan Zhao, Anda salah paham. Mobil yang ready ada, hanya saja cara Anda membeli mobil seperti ini. Baru pertama kali saya lihat, mobil sisanya terserah kamu saja. Yang penting, uangnya habis. Maksud Anda, saya harus menghabiskan 10 juta rupiah ini semua. Kalau begitu, Tuan Zhao, selanjutnya panggil saya Wang saja. Wang. Ya Wang. Kedengarannya agak kurang bagus. Kedengarannya agak kurang sopan. Yang penting Tuan Zhao senang. Terserah mau dipanggil apa saja. Kalau begitu panggil saja Tuan Wang, lakukan saja seperti yang kamu katakan tadi. Habiskan saja uangnya. Masalahnya, di toko kami, untuk sementara tidak ada uang tunai sebanyak itu. Ini juga membuang-buang waktu Anda. Tidak apa-apa, lagi pula saya memang mau beli mobil. Begini saja, untuk pembelian Anda di toko kami, akan saya berikan diskon. Saya hitung dengan harga pabrik. Bagaimana? Apakah ini baik? Tidak usah Tuan Wang, tidak perlu diskon. Harga normal saja. Manajer, semua prosedurnya sudah selesai. Tinggal plat nomor sementaranya saja. Baik, sekarang saya akan telepon ke sana. Minta mereka untuk diprioritaskan. Usahakan agar plat nomor sementaranya cepat selesai. Terima kasih banyak Pak Wang. Anda terlalu sopan Tuan Zhao. Di hadapan Anda saya bukan siapa-siapa. Kalau begitu, jangan panggil saya Tuan Zhao. Saya juga bukan Tuan Muda. Panggil saja saya Zhao Chuan. Kalau begitu, saya lancang memanggil Anda Kak Chuan. Saya baru 23 tahun. Pasti lebih muda dari Anda. Memanggil saya Kak agak kurang pantas. Sekarang siapa yang masih mementingkan umur? Yang berkuasa adalah yang terhormat. Pak Wang benar-benar terlalu memuji saya. Halo, baik. Plat nomor sementara sudah selesai diurus. Anda bisa mengambil mobil kapan saja. Pak Wang, efisiensi Anda benar-benar tinggi. Hanya sebentar saja, semuanya sudah beres. Saya hanya takut mengganggu waktu Anda. Baiklah, Pak Wang. Lain kali kita bertemu lagi. Saya permisi dulu. Kak Chuan. Mobil ini setelah diasuransikan, baru berlaku setelah pukul 12. Jika Anda tidak ada urusan, bagaimana kalau menunggu asuransi berlaku baru pergi? Tidak apa-apa. Saya hanya ingin mengendarai mobil saya. Jalan-jalan saja. Begini saja. Jika Anda benar-benar ada urusan, Anda bisa mengendarai mobil saya dulu. Tidak usah. Saya tidak terlalu suka berhutang budi. Saya permisi dulu. Baik. Saya antar Anda. Simpan uangnya baik-baik. Selamat jalan Pak Zhao. Hati-hati di jalan Pak Zhao. Ya, kembali saja. Kamu tidak apa-apa. Pak Bos? Kenapa kamu naik sepeda motor listrik? Meskipun melawan arus, kecepatannya sangat tinggi. Pak Bos? Bagaimana kalau terjadi sesuatu?
Maaf Pak Bos, saya benar-benar minta maaf. Pesanan saya hampir terlambat, jadi saya melawan arus. Lihat, saya juga menabrak mobil Anda, saya benar-benar malu. Tidak apa-apa. Kamu bagaimana? Pak Bos, saya baik-baik saja. Saya tidak apa-apa, saya benar-benar minta maaf. Jangan pikirkan mobilnya dulu. Saya tanya, apakah kamu terluka? Tidak, saya baik-baik saja Pak Bos. Ada tontonan menarik nih. Meskipun dia sedang terburu-buru, dia tidak boleh melawan arus seperti itu. Benar kan? Lalu, lihat, mobil semahal itu baru saja tiba di sana. Masih baru. Harganya 6 juta rupiah. Semahal itu, kurir ini tamat. Tamatlah riwayatku. Hidupku hancur. Meskipun kamu sedang terburu-buru, kamu tidak boleh melanggar aturan lalu lintas dengan melawan arus. Ini sangat berbahaya. Saya tidak akan berani lagi setelah ini. Sudahlah, yang penting kamu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengganti mobilnya. Lain kali kamu harus bersepeda lebih pelan. Pak Bos, ini mobil sebagus ini, saya menggoresnya sebesar ini, benarkah tidak apa-apa? Pak Bos, Anda sedang apa? Kau menyenggol mobilku, dan aku juga menggores mobilmu. Kita sekarang anggap saja impas. Pak Bos, Anda benar-benar orang baik. Anak muda ini hatinya sangat baik, pantas saja di usia muda sudah kaya raya. Benar, pantas saja dia kaya. Halo Bu, Satu porsi makanan diantar setengah jam belum sampai. Apa kau sudah mati? maaf Bu, ada kejadian tak terduga di sini. Jadi makanan Anda tumpah, lihat apakah saya bisa sesuai dengan harga asli mengganti rugi uang Anda. Cukupkah hanya mengganti uang makan? Bukankah waktuku adalah uang? Kau harus membayar ganti rugi setidaknya 3 kali lipat harganya. 3 kali lipat, Nona. Saya juga benar-benar kejadian tak terduga mengalami kecelakaan mobil. Lihat, bagaimana kalau saya ganti rugi 2 kali lipat untuk Anda? Tidak sampai mati tertabrak, berarti tidak terlalu serius. Ku bilang 3 kali lipat ya, 3 kali lipat. Kalau tidak, tunggu saja ulasan buruk. Baik, Nona, saya akan mengganti rugi Anda 3 kali lipat. Perempuan jahat ini, sekilas kehidupannya memang tidak memuaskan, di mana-mana membuat keributan. Apakah kau punya SIM? Kebetulan aku sedang butuh sopir. Bagaimana kalau engkau menjadi sopirku nanti? Tidak hanya tidak meminta ganti rugi, tetapi juga menyelesaikan pekerjaannya. Masih banyak orang baik di dunia. Pak Bos, saya kebetulan memiliki pengalaman mengemudi 8 tahun. Sudahlah, cepatlah bereskan barang-barangmu, nanti hubungi aku. Baik Pak Bos, terima kasih Pak Bos. Hati-hati saat mengendarai motor. Baik Pak Bos. Sebuah Maybach ditabrak oleh pengantar makanan yang putar balik sembarangan. Pemilik Maybach itu kaya dan baik hati. Informasimu lumayan cepat juga ya. Kenapa kamu kembali? Berita tentangmu ini sudah jadi trending topik, sulit untuk tidak tahu. Baiklah kalau begitu. Padahal aku mau mengajakmu jalan-jalan naik mobil. Oh iya, aku sudah menceritakan pengalamanku bertemu denganmu. Kepada sahabat perempuanku, dia bilang ingin berkenalan denganmu. Apakah kamu ada waktu hari ini? Hari ini? Bukankah sekarang kamu sedang tidak sibuk? Lebih baik sekarang daripada nanti. Hari ini saja ya. Ini. Namanya Bella, seorang pengusaha wanita yang fokus pada karier, bukan gadis lugu dan naif biasa. Pengusaha wanita? Wah, itu cukup baru dan menarik. Bukankah kamu ingin berinvestasi? Ini kesempatan bagus untuk berkonsultasi dengannya. Dia punya banyak koneksi. Baiklah, terima kasih banyak ya, Nona Wusi. Kirimkan nama restorannya padaku. Halo, nama saya Bella. Saya teman Wusi. Halo, nama saya Chandra, juga teman Wusi. Saya sudah dengar sedikit tentang Tuan Chandra. Setelah bertemu hari ini, Anda memang hebat ya. Jangan dengarkan omong kosongnya Wusi, dia hanya melebih-lebihkan saja. Saya perhatikan Anda sangat mirip seseorang. Kamu pernah nonton film Crazy Rich Asian? Aku lagi ngomongin investasi sama kamu, kok malah ngomongin film sih? Kamu sadar nggak sih, pengalaman kamu mirip banget sama tokoh utamanya.
Kalau gitu aku kasih tahu rahasia juga deh. Jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya aku mewarisi harta yang sangat besar, tapi syaratnya harus menghabiskan 20 triliun rupiah. Kalau enggak bisa mewarisi. Kamu lucu banget. Kalau gitu aku juga kasih tahu rahasiaku deh. Jangan-jangan kamu punya masalah yang sama kayak aku. Jangan-jangan kamu harus menghabiskan 40 triliun rupiah. Perkenalkan, nama saya Kartika. Pemilik grup Kartika adalah ayah saya. Tapi kata Sinta, kamu magang bareng dia di bank. Kalian anak orang kaya. Sekarang lagi tren ya nyoba hidup susah. Memang aku kesini untuk merasakan hidup, jadi aku tebak kamu juga kesini untuk merasakan hidup susah kan? Wah, ini bukannya calon istriku? Ngapain di sini makan sama laki-laki lain? Urusan pertunangan itu diputuskan oleh kakek-kakek kami. Waktu itu aku belum sebulan. Aku nggak akan nikah sama orang bodoh kayak kamu. Pelayan, bisa tolong minta bapak ini keluar? Aku masih mau pacaran sama pacarku. Cih. Sobat, sepertinya jas ini agak kurang pas ya. Jangan-jangan sama seperti yang lain, disewa, ya. Haha. Pak, Anda memesan Jizun 1998 dan kepiting masak anggur kangding. Semuanya kualitas terbaik. Tapi harganya memang agak mahal. Setelah diskon, setidaknya Rp880.000. Sajikan saja, uang bukan masalah. Bisa minum sebotol Zizun 1988 bisa jadi bahan pamer seumur hidup. Pak, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Saya merasa wajah Anda tidak asing. Banyak wanita yang mengatakan hal yang sama. Kalau begitu, karena kita berjodoh, bolehkah saya makan malam bersama Anda? Maaf, malam ini saya hanya ingin makan malam bersama pacar saya. Boleh saja, saya suka ramai. Dia hanya gigolo ngrongsi. Apa hakmu membandingkan dirimu denganku? Semuanya, malam ini saya senang. Saya traktir minuman. Setiap meja sebotol Tianjiao. Minum Tianjiao apa menariknya? Bagaimana kalau diganti dengan Guo Yanjiu? Li, bagaimana? Setiap meja satu botol kue hao mutai bisa rugi lebih dari 200 juta rupiah. Kau ini apa? Berani-beraninya engkau mengambil keputusan untukku? Para hadirin, sepertinya Tuan Li tidak mampu mentraktir. Kalau begitu biar saya yang mentraktir semuanya. Zhao Chuan, benarkah kau? Anda... Saya keluarga pasien sekamar ibumu. Kita pernah bertemu sekali. Halo. Pamer juga ada batasnya. Untuk biaya, operasi ibumu saja kau tak sanggup, masih saja sombong, tak takut kualat. Kalau Tuan Zhao yang mau mentraktir, kalau begitu saya tidak akan berdebat lagi. Wah, Rp10.000. Kawang, ada apa denganmu? Tuan, bolehkah saya melihat uang ini? Boleh, asal jangan dirusak saja. Dengan mudahnya, mengeluarkan Rp10.000 dari sakunya, tampaknya Tuan, Zhao ini memang bukan orang sembarangan. Bahkan jika saya harus mencuci kaos kakinya, saya pun bersedia. Tuan Zhao, kalah dari anak orang kaya seperti Anda, saya sangat mengakuinya. Saya benar-benar bodoh dan tidak tahu diri. Minuman hukuman mana ada yang merah? Kalau memang sungguh-sungguh, ya minumlah sebotol kue hao mutai, itu baru namanya minta maaf. Lebih baik jangan lihat wajah pria itu sudah merah. Sebotol kue hao mutai pasti masuk rumah sakit. Halo, ayah. Jian, kamu menyinggung siapa? Guangsheng Group kita memang terlihat sukses, tapi sebagian besar dana grup bergantung pada pinjaman bank, tapi barusan bank menelepon, bilang mau menghentikan semua pinjaman. Saya tidak, ayah. Jika engkau menyebabkan grup bangkrut,
ayah akan menjadi orang pertama yang mengirim kamu ke Afrika untuk menambang. Saya benar-benar tidak, ayah. Manajer bank memberitahu saya kalau lawannya bermarga Zhao. Kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Bermarga Zhao, serahkan padaku, jangan khawatir. Katanya Tuan Zhao itu orang yang kekayaannya sangat luar biasa. Cari cara untuk mengenalkannya padaku. Baik, ayah, tenang saja. Kamu ingat, apapun yang dia suruh kamu lakukan saja. Menyuruhmu belajar menggonggong, kamu harus melakukannya seperti sungguhan. Baik, ayah. Maaf, Tuan Zhao, saya bodoh dan tidak tahu diri telah menyinggung Anda. Saya akan meminumnya sekarang. Oh, Pelayan, panggil ambulans. Tagihan medisnya kirimkan ke saya. Bawa dia keluar. Jangan ganggu makan saya. Apa ini yang disebut sikap seorang kaisar? ini adalah kolaborasi yang hebat. Nona Murong di sebelah sana, cantik seperti artis. Saya tidak bisa bersaing dengan Nona Murong. Menjadi simpanan Tuan Muda Zhao, saya juga mau. Nona, bagaimana kalau saya memesankan Anda satu meja penuh makanan lagi? Silakan pindah ke meja lain untuk makan. Tidak tahu siapa yang bermain curang dan membuat Li Jian dipermalukan. Saya hanya mengirim pesan kepada manajer untuk menakut-nakuti keluarga Li. Xiaoxi, kau benar-benar di sini? Bukankah kau sedang magang di bank? Kenapa tidak menjadi wakil direktur saya selama 2 tahun dan langsung mengambil alih Muyun Group? Bisakah kau tidak berisik? Cepat katakan, jangan ganggu makan saya. Apakah Li yang menyuruhmu datang? Apa yang kau bicarakan? Saya datang untuk mengundangmu bertemu dengan seorang miliarder papan atas. Jika kau beruntung mengenalnya, investor malaikatmu akan ditemukan. Saya peringatkan kau sekali lagi, jauhi saya. Tuan, apakah Anda pacar baru Xiaoxi? Halo, nama saya Liu Qi. Kesampingkan dulu urusan asmara. Yang akan kita temui kali ini adalah miliarder papan atas sejati. Kak Zhao, bagaimana kalau kita makan di rumahmu saja? Di sini terlalu berisik. Ini. Halo? Tuan Zhao, tas Anda sudah saya masukkan ke villa Anda. Baiklah, terima kasih ya. Baik, kalau begitu Anda istirahatlah, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Oke, merepotkanmu. Terima kasih telah membantuku hari ini. Tidak masalah, kamu juga melindungiku. Aku membantumu, kita impas. Masih belum mengakui kalau kamu sedang mencoba hidup sederhana, mendalami peran sekali, sampai membawa karung goni. Aku harus melihat perlengkapanmu. Terserah kau mau apa. Aku mau mandi dulu. Aku melipat pesawat dari uang Rp10.000. Inikah kesenangan seorang miliarder? Asal kau tahu, seluruh keluarga Murong tidak bisa mengumpulkan uang Rp10.000. Tak kusangka di sini hanya untuk dilipat jadi pesawat. Kenapa engkau memakai bajuku? Karung gonimu jelas tidak cocok untuk pekerjaan rumah. Masa aku memakai gaun untuk bersih-bersih? Nona Murong bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Asal kau tahu, aku pernah magang di bank. Kalau petugas kebersihan itu membuat pesawat ini basah, menjualnya pun tidak akan cukup. Lalu bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Bagaimana kalau menikah denganku? Awas kau, nanti ku beri engkau pelajaran. Permisi Pak Zhao, begini, saya Direktur Bank Selatan. Kedatangan saya kali ini ingin membicarakan bisnis dengan Anda. Apakah Anda ada waktu? Kalau soal bisnis, silakan masuk.
Begini Pak Zhao, kami dari Bank Selatan berharap Anda dapat menyimpan uang di bank kami. Lagi pula, bank kami dibandingkan dengan 4 bank besar lainnya jauh lebih aman. Kalau begitu, saya memang punya sedikit uang tunai. Tapi karena ini bisnis, kita lihat dulu seberapa besar ketulusan Anda. Saya bisa berikan Anda bunga 8%. Saya yakin bank lain tidak akan bisa menandinginya. Hanya itu ketulusan Anda? Kalau saya bilang, saya mau mendepositokan 100 juta rupiah dengan sistem deposito berjangka, bank lain pasti akan menawarkan bunga yang lebih tinggi. Jika saya bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi, mengapa saya harus menyimpan uang di bank Anda? Saya bisa coba ajukan lagi untuk Anda. Wah, lumayan juga nih jago nawar. Namun, Bank Selatan kami bagaimanapun juga perusahaan besar. Jika Anda setuju, saya bisa memberikan Anda beberapa layanan khusus. Ini terlalu berlebihan. Astaga, jangan bilang mau main gila di depan saya. Astaga, jangan bilang dia mau adu jotos di depanku. Kamu pikir apa? Maksud saya bisa mengurangi banyak aturan untuk Anda. Nanti di Bank Selatan semua permintaan Anda akan dikabulkan. Baiklah. Kebetulan sekali. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Zhao. Jika nanti ada kebutuhan apapun, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Hanya bantuan kecil saja. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda lagi. Baiklah, saya tidak akan mengantar. Ya ampun, Ada apa? Ada apa? ini terlalu berlebihan. Aku pikir ada maling masuk rumah. Jumlahnya juga tidak banyak. Tidak banyak. Bukankah kamu sedang mencari investasi? Uang ini aku investasikan untukmu. Jangan sampai merugikanku. Rugi apa? Perusahaan saya sangat menjanjikan. Setelah kamu meninjaunya baru buat keputusan. Saya tidak mau belas kasihan. Kamu adalah putri keluarga Murong. Seharusnya tidak kekurangan investasi. Kami, anak-anak Murong, saat memulai bisnis tidak boleh menerima sumber daya apapun dari keluarga. Keluarga kalian sendiri cukup suka bertengkar ya. Anggap saja sebagai sebuah perjalanan, keturunan keluarga Murong menikmati pendidikan terbaik dan menerima tantangan, yang juga merupakan yang tertinggi. Untuk seluruh perusahaan keluarga. Ini adalah hal yang baik. Jika ada keturunan yang berhasil berbisnis dari bawah, maka ia akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Lalu menurutmu, berapa peluangmu? Sejujurnya, perusahaan farmasiku 5 tahun yang lalu sudah mulai mengembangkan obat yang ditargetkan untuk jenis leukemia baru. Begitu ya? Kalau begitu aku juga jujur saja. Aku selalu berpikir, kau bergerak di industri hiburan dan konsumsi. Hari ini sudah memasuki tahap uji klinis, tetapi tidak disangka biayanya jauh melebihi anggaran. Obat yang ditargetkan ya? Ceritakan lebih detail padaku. Kebetulan aku punya uang nganggur. Akhir-akhir ini aku ingin membeli beberapa properti. Pengembangan awal obat ini sangatlah panjang, investor pada umumnya tidak akan menyentuhnya. Ya, adakah sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa manusia? Meskipun tidak ada yang berinvestasi, aku tidak akan menyerah. Begini saja. Kau teruskan saja penelitian dan pengembanganmu. Urusan uang biar aku yang tangani. Negara kita bahkan satelit dan bom atom saja bisa dibuat, tetapi belum ada yang terjun ke obat yang ditargetkan. Jadi, mengapa begitu lama tidak bisa mengembangkan obat yang ditargetkan? Alasannya adalah pengejaran keuntungan modal. Ya, terutama seperti ini. Obat yang ditargetkan, obat-obatan berteknologi tinggi. Investasinya sangat besar, dan risikonya juga tidak terkendali. Tidak ada perusahaan modal Ventura yang mau menyentuh pengembangan obat baru. Terutama para pasien leukemia. Jika ada obat yang lebih efektif dan lebih terjangkau, saya rasa semuanya akan sepadan. Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia di dunia ini. Meskipun ada dukungan penuh dari negara, tetapi pendanaan masih jauh dari cukup. Sebutkan saja harganya, saya akan berinvestasi. Silakan lanjutkan, saya akan membantumu.
Untuk menutupi kekurangan dana ini, saya sudah mencari ratusan investor. Kau bilang tadi, dana ini akan kau berikan padaku untuk investasi, benarkah? Untuk masalah yang menyangkut nyawa manusia seperti ini, bagaimana mungkin aku membohongimu? Halo, Profesor Fang, kita mendapatkan dananya? Baiklah, silakan lanjutkan penelitianmu. Uang ini dulu tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi sekarang bisa menyelamatkan nyawa. Halo. Halo Pak Zhao, sebelumnya Anda tertarik untuk berinvestasi di sebuah perusahaan, Grup Pratama berencana untuk menjual sahamnya. Apakah Anda perlu saya menghubungkan Anda dengan mereka? Baiklah, di mana kita bertemu? Baik, di Grup Pratama saja. Kita bisa membahas bisnis secara detail di sana. Oke, kirimkan alamatnya padaku. Bukankah ini Pak Zhao Chuan? Dia sekarang mengendarai Maybach. Penampilan memang penting. Setelan jas puluhan juta rupiah ini membuat auranya berbeda. Lihat jam tangannya, sepertinya Patek Philippe. Satu saja harganya 3 atau 4 juta rupiah dan belum tentu bisa dibeli meskipun punya uang. Pak Zhao Chuan, Anda ya, kami baru saja melihat video Anda dengan kurir yang bersenggolan. Semua orang memuji sikap Anda yang baik. Kurir juga tidak mudah, dan mobil itu hanya alat transportasi. Tersenggol sedikit tidak masalah. Lalu, apa keperluan Anda datang ke perusahaan hari ini? Lina, di jam kerja, siapa yang mengizinkanmu mengobrol di sini? Tidak mau kerja lagi ya? Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Ayahku adalah manajer umum di sini, ku bisa sesombong yang aku mau. Jadi maksudmu, di perusahaan ini, asalkan jabatannya cukup tinggi, bisa berbuat semaunya? Benar. Inilah kenyataan. Saya mengerti. Mengerti kenapa tidak pergi sana? Setpam. Satpam, usir dia. Mengganggu saja. Prestir baru sebentar lagi akan datang meninjau perusahaan. Kalian semua harus semangat dan tunjukkan kinerja terbaik. Mengerti? Mengerti. Pak Prestir. Akhirnya Bapak datang juga. Kalau Bapak tidak datang, saya mungkin sudah diusir. Pak Zhang, ini dia Pak Zhao yang saya ceritakan kepada Bapak. Grup Bada sekarang menjadi milik Zhao. Saya bisa tenang menikmati masa pensiun saya. Selamat ya, Tuan Muda Zhao. Oh, bukan Pak Zhao. Pak Zhao, tadi siapa yang bilang mau mengusir Anda? Pak Zhang, dia hanya karyawan kecil di grup kami. Bapak pasti ditipu olehnya. Dasar kau orang rendahan, diam kau. Jelas-jelas kalian yang salah orang malah menyalahkan saya. Halo Pak Zhao, saya Wang Hong. Serahkan orang ini kepada saya. Saya pasti akan memberikan Bapak penjelasan. Pak, apa yang saya katakan itu benar? Dia sudah bekerja di departemen kami selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia... Dasar kau orang rendahan, kau benar-benar buta. Ayah, kenapa ayah tidak percaya padaku? Aku benar-benar sial melahirkan anak sepertimu. CEO baru grup Baida, Argah. Kecewa bukan? Tidak mungkin. Dia bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan ibunya. Bagaimana mungkin? Pak CEO, anak durhaka ini telah melakukan kejahatan besar. Serahkan saja pada Pak CEO untuk menanganinya. Saya tidak akan mengeluh sedikit pun. Ini biaya pengobatan anakmu. Tidak perlu. Anak durhaka ini telah menyinggung Anda. Wajar jika dia harus membayar dan dipukuli. Aku belum selesai bicara. Ini selain biaya pengobatan, juga ada pesangonmu, kau dipecat. Habislah sudah semuanya hancur. Satpam, keluarkan karyawan yang tidak disiplin dan tidak terorganisir ini, usir mereka semua. Pak Zhang, demi hubungan kita selama puluhan tahun, kasihanilah saya. Kau telah melanggar aturan, meskipun kemampuan kerjamu sangat baik, perusahaan tidak bisa mempertahankanmu. Pak Zhang, jangan. Pak Zhao, kejadian barusan adalah kesalahan manajemen saya, maaf merepotkan Anda.
masalah kecil, bukan masalah besar. Pak Presiden, ini adalah industri dan detail industri di bawah grup kita. Baik, nanti akan saya pelajari lebih lanjut. Oh ya, Pak San, jika ada perusahaan seperti Baishan Group dengan kualitas yang cukup bagus, yang ingin dijual, saya tidak keberatan untuk membelinya lebih banyak. Baik Pak Zhao, jika nanti ada, saya akan membantu Anda mencarinya. Terima kasih. Menyerahkan grup ini kepada orang muda dan berbakat seperti Pak Zhao, saya sangat tenang. Ngomong-ngomong Pak Zhao, malam ini ada acara lelang koleksi. Apakah Anda punya waktu? Baiklah, kalau begitu tolong tunjukkan jalannya Pak Zhang. Baik. Halo, ikan kecil. Pak Zhao, saya bisa naik jabatan dan gaji, semua berkat Anda. Apakah Anda punya waktu hari ini? Saya ingin mengajak Anda makan. Boleh, saya akan menjemputmu. Baik. Tadinya aku ingin makan malam bersamamu, tapi setelah kupikir-pikir, makan malam mana bisa semenarik lelang. Aku juga baru pertama kali datang ke tempat seperti ini. Ayo. Siapa orang itu? Dia punya pasangan yang begitu cantik. Mungkin dia anak orang kaya. Kepada para tamu yang terhormat, saya mewakili pihak penyelenggara hari ini, Grup Zhang, dengan hangat menyambut kedatangan Anda semua. Begini, dulu anak keluarga Li pernah mengejarnya, tapi dia tidak tertarik. Barang lelang kali ini berasal dari seluruh dunia dan melalui perjuangan keras, akhirnya bisa dilelang secara resmi. Banyak sekali orang kaya di sini. Ini belum seberapa, lihat saja nanti. Kami berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa semua barang lelang di sini telah melalui pemeriksaan ketat kami dan sudah dipastikan keasliannya, jadi silakan membeli dengan tenang. Sekarang saya umumkan bahwa lelang resmi dimulai. Jangan-jangan orang ini mau memborong semua barang di sini? Untuk karya pertama, sebuah lukisan minyak dari maestro kelas dunia. Ini benar-benar lukisan terkenal dunia. Ini adalah barang langka. Karya maestro ini sangat jarang beredar di pasaran. Harga awalnya Rp20. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari Rp1. 21. 22. 23. Rp23 sekali. Sebuah lukisan terkenal ternyata terjual dengan harga Rp23. Apa mereka tidak punya tempat untuk menghabiskan uang mereka? Sebenarnya, sebuah lukisan tidak bernilai sebanyak itu. Lalu mengapa begitu banyak orang yang membelinya? Karena kelangkaannya dan makna yang diberikan padanya, dan juga latar belakang sejarah penciptaannya, itulah yang membuatnya berharga. Jadi, karya seni yang dijual adalah kisah di baliknya, bukan karya seninya itu sendiri. Bagus sekali kamu cepat tanggap. Inilah penjelasan terbaik untuk barang langka berharga mahal. Ya, misalnya hanya ada satu ayam di dunia ini, maka setiap telur yang dikeluarkannya akan sangat mahal. Kalau diganti dengan burung unta, bukankah akan lebih mahal? Hei, kalau tidak punya uang, jangan bicara omong kosong di sini. Rp30. Rp30 sekali. Rp30 2 kali. Rp30 3 kali. Selamat kepada Tuan Zhao, berhasil memenangkan karya ini. Wah, Bung, Anda tahu barang bagus? Xiaoyu kecil, aku membawamu ke sini agar kamu membuka wawasanmu. Tapi, aku berasal dari keluarga miskin. Harga 2-3 rupiah. Bagiku sudah sangat mahal. Tapi, kamu tidak bisa terus-terusan miskin begini. Membuka wawasan, lalu apa? Pada akhirnya, tetap tidak bisa mengalahkan kenyataan. Ketika di kartumu, tersimpan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu juga akan setenang mereka.
Inilah kepercayaan diri yang dibawa oleh uang. Selanjutnya kamu yang menawar, terserah. Ini katamu sendiri, jangan menyesal. Nanti jangan menangis dan merengek. Kalau begitu kamu harus berusaha lebih keras. Sekarang aku hanya punya uang. Baiklah, lihat saja. Para hadirin, karya selanjutnya adalah salah satu karya terbaik di pelelangan ini. Berjudul Air Tinta Emas, merupakan mahakarya terakhir Tuan Gongsun. Dibuat selama 10 tahun, baru bisa diperkenalkan. Hanya ada satu di dunia. Rp50.000. Rp51.000. Rp52.000. Rp53.000. Rp55.000. Ada apa ini? Tidak berani menaikkan harga. Takut aku tidak punya uang? Rp176.000. Rp176.000. Selidiki dari perusahaan mana anak muda itu. Rp176.000 sekali. Rp176.000 dua kali. Rp176.000 tiga kali. Selamat kepada wanita ini. Halo. Pak Direktur, sudah ketemu. Orang ini bernama Zhao Chuan, 23 tahun. Dia anak dari perusahaan mana? Sebelumnya bekerja di Baida Group, kemudian dipecat. Saat ini sedang menganggur. Latar belakangnya tidak mungkin sebersih ini. Orang tuanya petani biasa, sekarang keduanya sudah meninggal. Hah? Dia yatim piatu? Bagaimana mungkin dia punya modal sebesar itu? Itu hanya menunjukkan satu hal. Mungkinkah informasi yang kita dapat hanyalah data permukaan? Kau selidiki bagaimana situasi wanita itu. Hanya seorang tenaga penjualan biasa di Departemen Penjualan Properti, baru bekerja selama 1,5 tahun, keluarga biasa, tidak ada yang istimewa. Jadi dia bukan orang kaya. Dia benar-benar orang gila. Jadi kita masih perlu mengenalnya. Lupakan saja. Kita amati dulu sebentar. Kita lihat nanti dia melelang begitu banyak barang. Apakah dia mampu membayarnya? Baik, jika ada perkembangan, saya akan segera melapor kepada Anda. Baik. Sesi pertama lelang ini telah berakhir. Mohon istirahat sejenak. Selanjutnya kita mulai sesi kedua. Tuan Zhao, bisakah kita bicara sebentar? Hai. Kak, di sesi pertama ini, Anda hampir memborong semuanya. Terima kasih atas dukungan Anda. To the point saja. Saya sudah lama menjadi pembawa acara lelang. Ini pertama kalinya saya memohon kepada seseorang. Tolong beri kesempatan kepada orang lain. Beri orang lain kesempatan. Siapa yang menawar lebih tinggi, dia yang dapat. Saya melakukan semuanya sesuai aturan. Apa yang salah? Orang-orang yang datang ke sini, status dan kedudukannya tidak rendah, jadi tolong perbanyaklah relasi. Ya, sudah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Aku tidak akan syuting di babak kedua. Aku pergi. Pilih saja yang tadi direkam. Tapi kau sudah membawaku ke perjamuan. Hadiah ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Kalau begitu ini, Terlalu mahal. kalau begitu kau ambil semuanya saja, aku juga tidak mau memilih. Apakah ini dianggap memelihara? Kalung ini saja sudah cukup untukku. Hidup nyaman seumur hidup. Dia sebenarnya siapa? Selalu merasa tidak bisa memahaminya. Bunga triwulanan Anda sebesar Rp400.000 telah ditransfer. Mohon periksa. Bungamu saja mencapai Rp400.000. Setengah dari bunga ini sudah cukup untuk membeli semua barang lelang tadi. Baiklah, bereskan barang-barangmu. Ponsel ini hanya menerima bunga Rp400.000. Untungnya ini hanya salah satunya. Wah,
Dulu kita, karena utang besar Sam, datang ke kota lain untuk merantau. Tadinya berpikir sudah jatuh tertimpa tangga, siapa sangka bisnis ini semakin besar saja. Ya, usaha kita sekarang hanya dalam beberapa tahun sudah mencapai aset sebesar Rp202.000. Sudah waktunya memanggil keponakan laki-lakiku untuk kembali dan menikmati hidup. Hahaha. Halo Pak, bagaimana pendapat Anda tentang aset yang dalam beberapa tahun melonjak menjadi Rp202.000? Sejujurnya, saya tidak tertarik pada uang. Rp202.000 ini bagi saya hanyalah angka saja. Lalu sekarang, Anda sudah menjadi orang kaya raya. Adakah hal yang masih Anda khawatirkan? Aduh, yang paling saya khawatirkan sekarang adalah keponakan saya yang bekerja di luar kota, takut dia tiba-tiba tidak bisa menerima status anak orang kaya ini. Memang, kalau keluarga kami punya Rp202.000, saya juga tidak akan bisa menerimanya. Halo? Halo, siapa ini? Pagi-pagi begini mengganggu orang tidur saja. Bisa juga ya, kau selama ini merahasiakannya dariku. Salah nih. Aku beli villa dan mobil sport belum kukasih tahu dia. Jangan-jangan dia tahu rahasiaku? Kan belum sempat ku bilang. Keluargamu ternyata kaya raya, tidak memberitahuku. Kau anak orang kaya, dulu aku sangat perhatian padamu, bahkan mentraktirmu terus. Lain kali aku traktir kau makan. Mana ku percaya. Feh. Halo? Halo, dengan siapa ini? Paman? Cakra. Benar kau ini, Cakra? Paman. Paman kan sudah lama hilang kabar, kok tiba-tiba kembali? Ya, untuk detailnya, lebih baik kita bicarakan di hotel saja. Ruang pribadi di Hotel Kaisar sudah kupesan, lokasinya juga sudah kukirim padamu. Baiklah. Baik, Paman. Sampai jumpa nanti ya. Baik. Tidak bisa. Aku tidak boleh berpakaian terlalu mewah. Lagi pula di depan, orang tua rasanya kurang pantas. Sekalian aku ajak Yuna juga, kalau ada hal-hal yang tidak terduga, bisa diatasi. Halo Yuna, sekarang kau pergi ke Hotel Kaisar, temani aku bertemu seseorang. Baik Pak Cakra, saya segera datang. Baiklah. Ya. Xiaoyu, jujur saja, apa hubunganmu dengan Pak Zhao? Xiaoyu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Siapa tahu kamu bisa seperti Cinderella di drama televisi. Mana mungkin kalian pikir menikah dengan orang kaya semudah itu? Apa kamu bodoh? Kalaupun tidak bisa menikah dengannya, kamu tetap harus memanfaatkan kesempatan ini. Betul. Kalaupun tidak bisa jadi istri orang kaya, jadi kekasihnya, juga tidak rugi, kan? Paling tidak, kalaupun dia tidak mengakuimu sebagai kekasihnya, uang yang dia keluarkan sekali belanja setara dengan gaji kamu setengah tahun. Xiaoyu, orang yang akan kita temui kali ini agak spesial. Nanti saat bicara, kamu harus hati-hati, jangan terlalu sopan padaku. Kecil, lihat saja nanti, Bos Zhao. Ayo. Paman, Bibi. Zhao, kamu tahu Paman sangat merindukanmu. Bukan hanya pamanmu, Bibi juga sangat merindukanmu. Lihat, Zhao membawa pacar tapi tidak memperkenalkan kami dengan baik. Paman, Bibi, jangan menggodaku. Kami hanya teman baik. Bibi, Anda benar sekali. Jika gadis sebaik Xiaoyu benar-benar istriku, aku pasti akan sangat bahagia. Bibi, jangan menggodaku. Statusku tidak pantas. Ayo kita duduk dan ngobrol dulu. Cuan, pegang kursimu dengan erat. Apa yang Paman katakan selanjutnya, apapun yang kau dengar nanti, ini tidak akan membuatmu pingsan.
Benar, selama beberapa tahun ini aku dan bibimu telah bekerja keras dan menghasilkan banyak uang. Mulai sekarang, kau adalah generasi kedua, keluarga Lao Zhao yang kaya raya. Generasi kedua yang kaya? Bibi, berapa total aset perusahaan kita? Hahaha. Aset keluarga kita saat ini totalnya Rp202.000. Wow. Tuan Muda Zhao, bahkan bunga kuartalannya harus dimulai dari Rp400.000. Rp202.000 ini memang agak sedikit, ya. Hahaha, Rp202.000 itu banyak sekali, Paman. Memang, itu jumlah yang sangat besar. Hahaha. Paman, bisnis apa yang Anda jalankan? Saya menjalankan bisnis kecil. Apa yang kalian inginkan? Ini adalah ruang VIP Huang, jadi minimum pembelanjaan adalah 10 sen. Jika kalian tidak mampu, kami juga punya ruang makan umum. Di sana tidak ada batasan jumlah belanja. Hei, bisakah engkau tidak meremehkan kami? Berikan aku semua hidangan termahal di hotel ini. Dengan hidangan di menu ini, apa kau mampu membayarnya? Suruh saja ambil, kenapa banyak bicara? Baiklah. Menunya, aku taruh di sini. Aku lihat kau belagak kaya, bisa pesan berapa banyak hidangan. Cuan, pesan saja apa yang ingin kau makan. Walaupun makanan di hotel ini agak mahal, tapi pamanmu ini masih mampu membayarnya. Baik, berikan aku semua hidangan termahal di hotel ini. Kau yakin semua? Biaya di sini jika ditotal hampir mencapai 5 yuan. Lakukan saja apa yang kukatakan. Apa banyak sekali omong kosongmu? Tuan, Anda yakin tidak ada masalah dengan pesanan Anda? Saya sangat yakin. Saya pesan apa, kamu sajikan apa. Rp10.000 bukan apa-apa bagiku. Tuan, tunggu sebentar, saya akan segera mengaturnya. Dan juga, aku tidak mau lagi melihat orang ini di hotel ini. Kemari, seret dia keluar, dan beritahu semua hotel, orang ini tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Baik. Bos, ampun. Saya salah. Cuan, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Bahkan jika aku makan sekali, menghabiskan Rp10.000, aku juga akan sangat sedih. Paman, ini hanya uang kecil dari gajiku, bukan masalah besar. Sudahlah, Bibi dan Paman tidak akan bertanya lagi padamu. Mari kita lanjutkan obrolan kita. Tuan Liu. Kalian semua ini makan saja ribut, mengganggu ketenanganku. Tahu, pergi sana. Kalian semua ini makan saja ribut, mengganggu ketenanganku. Tahu tidak? Pergi sana. Tuan Liu, saya tahu saya salah. Saya akan bernegosiasi dengan mereka, meminta mereka untuk tidak mengganggu ketenangan Anda. Wah, bukankah ini Zhao Chuan, teman SMP-ku? Dengan penampilanmu yang miskin ini, kau pikir kau pantas makan di Hotel Emperor? Para tamu, saya benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau Anda pindah ke ruang makan yang lain? Untuk semua biaya kali ini, kami akan memberi Anda diskon 80%. Saya ini bagaimanapun juga tamu. Di ruang VIP, kelas menengah di sini, kau pikir bisa seenaknya menyuruhku pindah? Beginikah cara kalian melayani tamu? Kau bocah ingusan dari mana? Berani-beraninya mengacau di sini? Bukankah ini penanggung jawab grup Jiangnan? Bukankah kau hanya orang kaya baru? Dengan kekayaan 200 juta rupiah? Di hadapan grup Liuku, kau pikir kau punya hak bicara? Apa katamu? Kuberitahu saja, grup Jiangnan kalian, di hadapan aset grup Liuku yang senilai 1.210 miliar rupiah, tidak ada apa-apanya. Inilah perbedaan antara ruang VIP, kelas menengah kalian dengan ruang VIP utama. Memang,
sebaiknya kita tidak datang ke sini, ruang kuning. Jika kita bisa ke ruang langit, sepertinya lebih cocok. Hahaha, kau ini benar-benar suka membual. Bahkan kami yang ada di ruang bumi tidak berani berharap bisa ke ruang langit, apalagi kau. Tuan Liu benar, keluarga mereka dengan aset 100 rupiah lebih itu hanya cukup untuk batas minimum ruang kuning. Dengan kalian seperti ini, masih ingin ke ruang langit yang membutuhkan dana cair 150 rupiah, sungguh lelucon. Kawan, bagaimana kalau kita dengarkan manajer saja, ganti ruang saja? Iya, Liu Zihan itu memiliki aset 600 rupiah, jumlahnya 6 kali lipat dari aset kita. Apalagi ruang langit yang membutuhkan dana cair 150 rupiah itu. Tenang saja, serahkan pada Tuan Muda Zhao. Paman, Bibi, masalah kecil hanya beberapa ribu rupiah, tidak sulit bagiku. Halo, Direktur San. Saya ada sedikit masalah. Ingin minta bantuan Anda. Yo, bukankah ini Pak Sun kepala cabang? Angin apa yang membawa Anda kemari? Pak Zhao, saya tidak tahu apa maksud Anda memanggil saya kemari. Pak Sun, saya memanggil Anda kemari, ingin meminta bantuan Anda untuk membuktikan apakah saya mampu masuk ke ruang VIP utama. Benar, Pak Zhao adalah nasabah terbesar di bank kami. Dengan kemampuannya, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk makan di ruang VIP utama. Pak Sun, apa yang Anda katakan itu benar. Apakah arus kas aset Tuan Muda Zhao ini sudah mencapai skala aset 300 ribu rupiah? Apakah Anda meragukan saya? Pak San, jangan bilang Anda menipu saya. Dengan penampilannya seperti itu, apa pantas dia memiliki aset 300 ribu rupiah, kecuali Anda bisa membuktikannya kepada saya? Saya datang agak terburu-buru, dokumen-dokumennya ada di bank. Lagi pula informasi nasabah tidak boleh dibocorkan sembarangan. Ini tidak dibawa, atau memang tidak ada? Baiklah, kalau begitu lihat, apakah saya punya kemampuan ini? Ini tidak mungkin. Bahkan seorang miliarder dengan kekayaan 200 rupiah tidak mungkin bisa mengeluarkan 3 lembar uang 100 rupiah sekaligus, apalagi membawanya. Bagaimana bisa senaknya mengeluarkan uang palsu dan mencoba membodohi kami? Aduh, pasti uang palsu? Ya, pasti uang palsu. Tidak ada orang yang bisa mengeluarkan uang pecahan besar sebanyak ini sekaligus. Iya, pasti palsu. Aku mau memeriksanya. Aku tahu kalian akan berkelit. Keluarkan saja, akan kubuat kalian terkejut. Kalau saja aku membawa uang cukup tadi, aku akan langsung mengeluarkan 100 rupiah dan membuat kalian terkejut. Jika manajer masih bisa merangkak, bolehkah Anda mengantarku ke resepsionis untuk memeriksanya? Uangku ini asli atau palsu? Aku tidak percaya 100 rupiah ini asli. Tuan Zhao, silakan ikut saya. Tuan Liu, ini memang uang asli. Tuan Zhao, sebelumnya saya benar-benar kurang ajar. Saya telah mengganggu ketenangan Anda. Benar-benar, kami buta, tidak mengenali identitas Anda yang terhormat. Anda adalah orang yang besar. Anggap saja kami seperti kentut dan biarkan kami pergi. Agawa, kita tidak bisa begitu saja melepaskan mereka. Benar, jangan lepaskan mereka. Wajah mereka tadi sangat menjijikkan. Kita harus memberi mereka pelajaran. Memaafkanmu bukan tidak mungkin, tapi aku punya syarat. Apa? Katakan.
Aku ingin Liu Group lenyap dari hadapanku. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki di Hotel Kaisar lagi. Baiklah, aku akan pergi sekarang dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di Hotel Kaisar lagi. Tunggu dulu. Aku menyuruhmu pergi, bukan menyuruh anak buahmu pergi. Jika ingin pergi, merangkaklah dari hadapanku. Baik, aku akan segera melakukannya. Lega sekali. Hahaha, benar sekali. Siapa sangka keponakan kita ternyata seorang miliarder tersembunyi. Dengan begini kita tidak perlu khawatir dengan kehidupannya nanti. Pak Zhao, kalau tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Jika Bapak ada keperluan lain, silakan hubungi saya. Selama saya bisa bantu, pasti saya akan lakukan. Pak Sun, terima kasih atas bantuannya hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu. Manajer, karena masalahnya sudah selesai, kami ingin menggunakan ruang VIP bisa diatur. Pak Zhao, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta izin kepada Direktur Utama untuk ruang VIP. Paman, kita nanti harus pesan banyak, ya? Halo Pak Liu, ya, kita punya seorang tamu VIP dengan aset lancar lebih dari Rp150.000 yang ingin makan di ruang VIP. Saya laporkan dulu ke Bapak, boleh? Ya, saya mengerti. Baik, saya mengerti. Baik, Pak Liu, sampai jumpa. Pak Zhao, mohon maaf. Anda juga tahu, ruang VIP kita cuma punya satu. Bagaimana? Perlu bukti? Begini, syarat untuk bisa makan di ruang VIP, aset lancar harus lebih dari Rp150.000. Anda juga tahu, orang yang bisa memenuhi syarat ini sangat jarang. Maksudnya apa? Maksudmu kami tidak memenuhi syarat? Bukti aset lancar dari bank? Bukankah sudah kami tunjukkan? Tidak, dan Pak Zhao. Tidak masalah. Kalau tidak masalah, kenapa bertele-tele? Ruang VIP baru-baru ini dipesan oleh keluarga besar dari kalangan atas untuk menciptakan pelayanan dan lingkungan yang lebih baik. Dalam 1 bulan terakhir, ruang VIP tidak menerima tamu. Kurasa engkau tidak mau bekerja lagi sebagai manajer. Kami konsumen, tapi terus-menerus dihalangi. Kubilang padamu, hari ini aku akan membeli Hotel Kaisar. Halo. Halo Pak Liu, ada masalah. Miliarder top itu ingin membeli Hotel Kaisar kita. Apa? Cepat suruh dia datang ke sini. Saya akan menjamu dan meminta maaf secara pribadi. Baik, saya mengerti. Baik. Pak Zhao, maaf. Silakan ikut saya menemui Direktur Utama mengenai masalah makan malam di ruang Kaisar. Kita akan membicarakannya secara rinci setelah bertemu dengan Direktur Utama. Pak Zhao, Anda sudah datang. Silakan. Pak Liu, ya. Kaisar Group kalian sungguh berkuasa. Tidak hanya membiarkan orang yang membuat onar, tetapi kalian juga mempersulit saya. Aduh, saya benar-benar minta maaf. Terakhir kali dengan pelayan, terjadi kesalahpahaman di ruang Kaisar. Saya mohon maaf kepada Anda. Pak Zhao, ini teh 1000 tahun salju, koleksi pribadi saya. Silakan dicicipi. Tehnya bagus. Beri aku beberapa teko lagi. Teh ini terbatas di seluruh dunia. Hanya ada 900 porsi. Setiap porsinya berharga Rp5. Secangkir demi secangkir masuk ke perut. Rasanya sakit sekali. Kapan ini akan berakhir? Pak Liu, tehnya sudah hampir habis, tapi tenggorokanku masih agak kering. Di hotel kalian, apa tidak boleh merokok?
Kau tidak keberatan kan kalau aku merokok di sini? Ya Tuhan, sudah hampir 3 rupiah untuk teh yang kuminum, mulutku masih kering. Ini hampir setengah dari keuntungan perusahaan selama 2 minggu. Aduh, begini Pak Zhao, apa yang Anda bicarakan? Kantor saya, ini seperti rumah Anda. Masa saya melarang Anda merokok di rumah Anda sendiri, kan? Baiklah, melihat ketulusanmu, aku tidak akan membeli Hotel Kaisar. Tapi... Pak Zhao, begini, untuk menunjukkan ketulusan kami, ruang VIP ini Anda bisa menggunakannya kapan saja, dan semua makanan diskon 50%. Aku memang tidak berniat membeli Hotel Kaisar, tapi permintaan maafmu masih kurang tulus. Pak Zhao, begini saja, kami akan menjual kepada Anda 15% saham dengan harga murah. Aku mau 30%. Pak Zhao, Anda bercanda. Kau pikir aku bercanda? Pak Zhao, ini agak terlalu banyak. 35%? Baik. 30% ya, 30%. Saya akan segera meminta seseorang untuk menyiapkan kontraknya. 700 yuan sudah saya transfer. Baru pertama kali saya bertemu pembeli yang begitu tegas. Menjual lebih banyak saham juga bukan tidak mungkin. Uang sisanya anggap saja subsidi untuk hotel. Ah, baiklah. Silakan, Pak. Paman, Bibi, saya sudah selesai mengurusnya. Ayo kita semua duduk dan bicara baik-baik. Zhao Chuan, kami menerima niat baikmu. Aku tidak akan pergi. Sekarang melihatmu sudah dewasa, dan begitu hebat, Paman merasa lega. Ya, aku dan pamanmu awalnya kembali adalah untuk membawamu menjalani kehidupan yang lebih baik. Sekarang tampaknya kita terlalu khawatir. Kamu sekarang sepenuhnya mampu mengurus diri sendiri. Paman, Bibi, apakah kalian akan pergi? Ya, grup Jiangnan tidak mungkin terus diabaikan. Nona muda, jika Zhao Chuan mengganggumu, kau harus datang padaku untuk mengadu. Lihat saja aku tidak akan memberinya pelajaran. Baiklah, Bibi, jika dia menggangguku, aku pasti akan melaporkannya padamu. Hahaha. Paman, Bibi, aku akan mengantar kalian. Ini Xiaoyu. Bagaimana Xiaoyu bisa berada di sisi seorang bos besar? Tidak bisa, jika begini terus. Manajer, kau meneleponku, ada apa? Xiaoyu, aku baru saja membuka toko barang mewah. Kebetulan sedang membutuhkan seorang kasir. Apakah kau tertarik? Toko barang mewah? Ya. Dan pekerjaannya tidak akan terlalu berat. Gajinya sangat tinggi loh. Gaji bulanan Rp4.000. Benarkah, manajer? Kalau begitu aku ingin mencobanya. Oh, kalau begitu besok kau mulai bekerja di sini. Pertama kalinya, saya masuk ke sini bukan sebagai penjual, rasanya memang berbeda. Kalau Xiaoyu suka, sering-seringlah ke sini. Saya agak lapar sekarang. Bagaimana kalau kita pesan makanan dan menonton film di rumah? Saya malas keluar. Pesan makanan kurang sehat. Saya lihat dulu ada apa di kulkas, lalu saya masak. Keahlian memasak saya cukup bagus, meskipun biasanya saya hanya makan di toko saat bekerja, tapi sepulang kerja, saya selalu memasak sendiri. Sering pesan makanan tidak sehat. Baiklah. Kalau begitu saya cari filmnya. Siap. Wah. Wah, Xiaoyu. Kamu punya keahlian ini juga? Biasa saja. Peringkat ketiga dunia. Aduh, saya lupa. Saya masih ada pekerjaan yang belum selesai. Tunggu sebentar, saya akan menelepon manajermu. Hari ini kamu tidak perlu bekerja,
temani saya menonton film, oke? Tidak bisa, manajer saya baru saja menaikkan gaji saya tidak bisa pergi. Halo Pak Liang. Toko khusus ini saya beli saja, saya bisa membelinya dengan harga premium. Haha, Pak Zhao, Anda terlalu sopan. Anda bisa melirik toko saya, berarti Anda menghargai saya. Tidak perlu bicara soal harga premium, asal Anda bicara, saya kasih gratis pun bisa. Memberi gratis tidak perlu, kamu sebutkan saja harganya. Saya akan meminta orang untuk mengurusnya. Toko di Tamrin City itu baru saya buka 3 bulan, Anda ingin meneruskannya dalam keadaan kosong atau seluruh tokonya? Seluruh tokonya. Waktu itu saat mengambil alih, biaya pengalihan ditambah biaya renovasi, habis kurang dari Rp1. Karena Pak Zhao menginginkannya, saya beri Anda diskon 50%, 50 sen. Manajer Liang, bisnis adalah bisnis, harga yang Anda berikan kepada saya sudah sangat adil. Jadi maksud Anda? Manajer Liang, toko Anda ini dalam 1 tahun bisa balik modal, sisa waktunya pada dasarnya adalah keuntungan bersih. Begini, saya akan memberi Anda harga premium 2 kali lipat untuk mengambil alihnya. Anggap saja sebagai kompensasi kerugian Anda. Bagaimana? Pak Zhao benar-benar murah hati. Kalau begitu besok saya akan ke toko untuk menandatangani kontrak pengalihan. Bolehkah saya bertanya, dengan kekayaan Anda, seharusnya tidak mungkin Anda melirik usaha kecil saya seperti ini? Mengapa Anda ingin mengambil alih toko saya ini? Tentu saja, jika Anda tidak nyaman untuk memberitahukannya, anggap saja saya tidak bertanya. Sejujurnya, saya membelinya untuk diberikan kepada seseorang. Sekarang tidak perlu khawatir tentang cuti, bahkan absen pun tidak masalah. Hanya untuk mengajakku makan, kau membeli tokoku dengan harga 2 kali lipat? Xiaoyu, hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang, mengapa membuang waktu untuk menyelesaikannya? Terlebih lagi aku sudah memeriksanya, toko ini hanya akan menghasilkan keuntungan, tidak akan rugi. Meskipun begitu, kau membuang-buang uang seperti ini, tidak ada yang melarangmu? Kau benar-benar cerewet. Aku sekarang memerintahkanmu, tenanglah menemaniku menonton TV, oke? Bukan, Xiaoyu, kita sedang menonton film horor. Kenapa engkau bahkan tidak berkedip? Hanya karena nyalimu kecil. Aku sudah menonton yang lebih mengerikan dari ini. Ini bukan apa-apa. Xiaoyu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tapi sebelumnya aku tidak tahu. Bagaimana mengatakannya? Saya ingin kamu menjanjikan satu hal. Hal apa yang ingin kamu katakan? Saya suka kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Xiaoyu, setelah beberapa waktu ini bersama, saya menemukan bahwa kamu adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidupku. Jika kamu tidak mau menerimanya, tidak apa-apa, kita bisa menjadi teman biasa. Sungai, aku juga suka kamu. Aku mau jadi pacarmu. Benarkah? Selamat datang. Xiaoyu, benar-benar kamu. Lihat gayanya. Apakah dia sudah mendapatkan Zhao itu? Hai teman-teman. Kalian sedang apa di jam kerja? Berkumpul dan mengobrol di jam kerja, kinerja bulan ini akan dipotong semua. Maafkan kami. Wah, Xiaoyu, ini sepertinya sudah berhasil mendapatkan orang kaya ya. Iya, nanti kalau kamu datang, barang-barang di toko ini akan saya beri diskon 20%. Terima kasih, Pak Liang. Terima kasih Pak Liang, bersedia melepaskan dan mengalihkan toko ini kepada saya.
Jangan gitu, Pak Zhao memberikan harga 2 kali lipat. Malah saya yang untung. Investasi belum sampai 3 bulan, saat dijual lagi, sudah untung 2 kali lipat. Pak Zhao mau mengambil alih toko ini? Jangan-jangan demi Xiao Yu beli toko ini? Pak Liang, kalau tidak ada masalah, kita tanda tangani saja kontraknya. Oh, Pak Liang, kontraknya tidak ada masalah, tapi saya mau ubah satu hal. Silakan Pak Zhao. Ubah pihak kedua menjadi Xiao Yu. Apa? Tidak menyangka Xiao Yu begitu mudah mendapatkan orang yang langka ini. Iya, sangat royal pada perempuan, langsung memberikan satu toko. Ya, kau tidak salah dengar. Ini Xiao Yu yang ada di depanmu. Baiklah, kalau begitu saya akan membuat ulang kontraknya. Jangan ragu. Cepat tanda tangani. Xiao Yu, selamat ya. Sekarang kau adalah pemilik toko ini. Kelola dengan baik, ini akan memberimu imbalan yang besar. Terima kasih Pak Liang. Pak Zhao, kalau begitu saya permisi dulu. Pak Liang, merepotkanmu hari ini? Pak Zhao, maaf mengganggu hari ini. Lain kali kita sering-sering berkumpul. Baik. Aku ada urusan, aku keluar dulu. Nanti setelah selesai aku akan menjemputmu. Baik. Wah, Xiao Yu kita tiba-tiba jadi bos. Bisa dibilang Xiao Yu kita terlalu menawan, bahkan Pak Zhao pun ditaklukkannya. Xiao Yu minta lindungannya, minta perlindungannya. Minta perlindungan Xiao Yu. Sudahlah teman-teman, jangan menggodaku, kalau tidak, aku potong kinerjamu. Tuan Zhao. Tuan Zhao? Zhao. Tuan Zhao. Tuan Zhao? Zhao. Presiden Direktur Zhao. Sejak Anda mengambil alih grup Prada, Anda telah berkomitmen untuk meneliti pengembangan obat yang ditargetkan. Bolehkah saya tahu alasannya? Saya tidak tertarik pada uang. Dan saya bahkan tidak bisa tidur nyenyak karena saya kaya. Pak Ma juga pernah mengatakan hal yang sama. Apakah Anda merasakan hal yang sama? Ya, dulu. Saya pikir kalau sudah kaya, saya pasti akan bersenang-senang. Awalnya saya juga melakukan itu. Sampai suatu hari, ibu saya meninggal dunia. Karena kanker. Jadi, saya ingin membantu lebih banyak keluarga biasa seperti saya. Terima kasih. Tuan Zhao, kata-kata Anda sangat bagus. Masuk. Pak Presiden, berkas-berkas ini perlu tanda tangan Bapak. Baik Pak Presiden, pekerjaanmu sudah selesai, kamu boleh pergi. Kamu sebegitu tidak sukanya denganku? Bukannya tidak suka, hanya saja kalau Bapak tidak segera pergi, Bapak mungkin tidak bisa pergi. Apa maksudmu? Tadi ada seorang perempuan datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Penampilannya sangat sederhana. Bagian personal yang merasa dia tidak menganggap serius wawancara ini dan menolaknya. Lalu apa hubungannya denganku? Sebelum pergi dia berkata, "Saya kenal Pak Zhao. Semoga Bapak bisa menyampaikannya untukku. Saya tidak membutuhkan gaji yang tinggi. Cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Bahkan menjadi petugas kebersihan pun tidak apa-apa." Penampilannya sangat sederhana. Hidupnya pasti sangat susah. Siapa namanya? Sepertinya namanya Surya. Riana? Iya. Pak Zhao, Anda benar-benar kenal? Kalau begitu, sekarang saya akan membawanya masuk. Baiklah.
Kau kenapa? Kenapa berpakaian seperti ini? Tunanganku meninggalkanku. Sekarang ibuku mengusirku dari rumah. Uangku juga sudah habis. Kau membawa tas besar ini, isinya apa? Ini semua barang-barangku. Aku sudah tidur di stasiun kereta bawah tanah selama 2 hari. Tidur di stasiun kereta bawah tanah. Kenapa? Aku diusir dari rumah. Aku benar-benar tidak punya tempat tujuan. Jadi aku datang kepadamu. Kumohon, tolong bantu aku. Kenapa engkau diusir? Awalnya orang tuaku ingin menikahkanku dengan Yong, menggunakan mahar yang tinggi untuk mengumpulkan uang pernikahan kakakku. Jadi, kau memintaku mahar yang tinggi sebelumnya untuk pernikahan kakakmu? Iya, tapi Yong sekarang tidak menginginkanku lagi. Orang tuaku mengambil uangku dan menyuruhku untuk menipu pria. Menyuruh putrinya sendiri untuk menjual diri dan menipu pria? Ibu mertuaku benar-benar tidak bermoral. Ini ilegal, Anda bisa menuntut mereka. Aku juga ingin menuntut, tapi mereka memenjarakanku, tidak memberiku makan dan minum. Mereka bukan manusia. Benar-benar bukan manusia? Mereka mau menjual saya seharga Rp500 kepada kakek berusia 60 tahun. Saya susah payah melarikan diri, kemudian saya melihat berita Anda di televisi. Saya harap Anda bisa melupakan masa lalu dan membantu saya. Sekretaris Liu, coba lihat apakah dia bisa diberikan posisi yang mudah dipelajari. Pak Zhao, Anda tahu, walaupun Anda adalah CEO-nya, Anda tidak ikut campur dalam manajemen, semuanya diputuskan oleh manajer Zhang. Maksudnya, perusahaan tidak memelihara orang yang malas. Saya bisa melakukan apa saja, asalkan saya diberi makan dan tempat tinggal. Saya akan bicara dengan manajer Zhang. Saya percaya Suyah Liu bisa membuktikan nilainya. Terima kasih, Cuan. Terima kasih, Pak Zhao. Saya tahu Anda tidak akan setega ini. Sekretaris Liu, Anda bayarkan dulu sebagian gajinya, biarkan dia membeli pakaian baru. Lalu posisi apa yang akan diberikan kepadanya? Posisi spesifik apa? Tergantung usaha Anda sendiri. Saya harap Anda bisa dengan penampilan baru, mengikuti wawancara lagi, dengan kemampuan Anda sendiri untuk mendapatkan posisi. Terima kasih Pak Zhao. Saya pasti akan mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih Pak Zhao. Saya pasti akan mempersiapkannya dengan baik. Benar saja, apa yang kau tanam itu juga yang kau tuai. Ku dengar Presiden Zhao diputusin oleh tunangannya dulu. Jangan-jangan dia? Ada lagi? Kenapa menatapku seperti itu? Gadis ini sungguh kasihan. Memiliki orang tua seperti itu sungguh malang. Seandainya bukan karena ibu dan anak perempuan itu, ibuku tidak akan meninggal secepat itu. Lalu mengapa Anda masih mempertahankannya? Karena aku sudah merasakan betapa putus asanya seseorang ketika terdesak. Hidup ini memang selalu mempersulit orang miskin. Jadi aku ingin memberinya kesempatan untuk berubah. Mengerti Pak Zhao. Kalau tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Baik. Masuk. Pak Zhao, datanya sudah saya siapkan, siap menunggu perintah Anda. Xiao An, apa kau punya permintaan khusus soal gaji dan tunjangan? Itu, saya juga ingin menanyakan tentang gaji. Andri, untuk gaji dan tunjangan, apa ada permintaan khusus? Sebenarnya saya hanya ingin mencari pekerjaan apa saja, dan saya tidak tahu apakah saya bisa memenuhi persyaratan Bapak. Tidak apa-apa, saya juga hanya ingin mencari seorang sopir. Sejujurnya, saya pernah menjadi sopir seorang kepala biro sebelumnya. Sayangnya, saya dikhianati dan akhirnya menjadi pengantar makanan. Kalau bukan karena bertemu dengan orang baik seperti Bapak, mungkin saya masih membayar hutang. Pertemuan kita memang sebuah takdir. Begini, setiap bulan saya akan memberi kamu segini.
1 sen pun tidak masalah, asalkan makan dan tempat tinggal ditanggung. 1 sen? Maksud saya 1 bulan, 1 rupiah. Bagaimana kalau kamu bekerja paruh waktu sebagai pengawal saya? Bagaimana? 1 bulan sah, 1 rupiah sebulan. Terima kasih Pak Zhao, Bapak benar-benar penyelamat saya pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Bapak. Hanya sebuah pekerjaan, seorang pria harus punya harga diri, jangan mudah menyerah. Tapi Bapak berbeda, saya pasti akan melakukan apapun untuk Bapak. Halo, Sekretaris Liu. Ya, saya sudah mendapatkan seorang sopir paruh waktu sekaligus pengawal. Tolong bantu saya membelikannya beberapa pakaian, harus terlihat berwibawa, tidak ada batasan anggaran. Nona Murong, kau menghilang selama 6 bulan. Dan saat bertemu, kau langsung membawaku ke rumah sakit. Ada apa? Aku ingin menunjukkan hasil klinis terbaru. Nah, ini pusat penelitian kami. Semua hasil penelitian kami ada di sini. Bailing, ini pusat penelitian. Orang luar tidak diizinkan masuk. Apa kau tidak tahu? Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu pekerjaanmu. Aku hanya melihat sekilas, lalu akan pergi. Xiao Jun benar. Siapapun kau, jika bukan peneliti, tidak boleh masuk ke pusat penelitian. Kakek, beliau adalah Tuan Zhao, investor utama di pusat penelitian kami, sekaligus pemegang saham terbesar di perusahaan kami. Meskipun pemegang saham, dia tidak bisa datang senaknya. Ini peraturan rumah sakit. Baiklah, semuanya jangan marah. Selain melihat perkembangan di sini, aku juga membawakan resep obat turun-temurun. Resep obat? Kami tidak punya waktu untuk meneliti resep obat biasa. Tuan Zhao, silakan pergi dari sini. Xiao Jun. Pak Fang jangan terburu-buru menolak dulu. Anda lihat dulu resep obatnya, baru pertimbangkan mau diproduksi atau tidak. Jika Tuan Zhao ingin membujuk kami demi keuntungan untuk memproduksi obat ini, maka kami hanya bisa mencari investor lain. Jun, bisakah kamu bicara sedikit saja? Kalau kamu menggunakan kemampuan berbicaramu untuk penelitian, entah berapa banyak efisiensi yang bisa ditingkatkan. Hebat, sungguh hebat. Bolehkah saya bertanya, orang yang meneliti resep obat ini masih hidup? Jika memungkinkan, saya ingin berkunjung. Sejujurnya, Pak Fang, leluhur kami adalah keluarga tabib Tiongkok. Resep ini ditulis oleh kakek buyut saya. Sayang sekali. Pak Fang tidak perlu merasa sayang. Konon resep obat ini dapat menawar 100 racun. Dari resep obat ini memang bisa menawar banyak racun. Apakah benar memiliki khasiat ini? Saya juga tidak terlalu yakin. Jadi setelah kita teliti, kita harus melakukan pengujian yang paling ketat. Maksud Tuan Zhao bersedia memberikan resep obat ini kepada kami sebagai pemegang saham perusahaan, karena saya sudah memberikan resep obatnya, maka itu berarti diberikan kepadanya. Tapi saya punya satu syarat. Namun, saya punya satu syarat. Selama tidak melanggar prinsip kami, syarat apapun bisa kami setujui. Jika memang berkhasiat seperti itu, saya harap kita bisa mempercepat produksi massal. Tenang saja jika obat ini memang mujarab. Kami pasti juga ingin segera memproduksinya. Harga jualnya. Setelah dikurangi biaya produksi, tidak boleh lebih dari 5% dari biaya produksi. 5%? Obat yang diproduksi pabrik obat sekarang, harga jualnya, harga pasarnya 2 kali lipat atau bahkan lebih dari biaya produksinya? Jika harganya ditentukan seperti itu, bagi para kapitalis, itu sama saja rugi. Maafkan saya yang kurang awas. Saya pikir Tuan Zhao juga orang yang serakah. Tapi ternyata tidak. Yakin mau dijual dengan harga seperti itu? Dijual? Yakin. Tapi dengan syarat memang benar-benar berkhasiat. Jika tidak berkhasiat, tidak perlu diproduksi massal. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Kakek Fang tidak perlu terlalu terbebani. Nanti setelah ini, resep obatnya akan saya berikan kepada Kakek Fang. Lagi pula, resep obat ini di tangan Kakek Fang, barulah bisa menunjukkan nilainya. Jangan khawatir, Tuan Zhao. Saya akan melakukan yang terbaik. Bagus sekali, hebat.
Ada satu hal yang mungkin sulit dilakukan. Hal apa? Jika obat ini benar-benar efektif, setelah dijual, akan langsung booming. Saat itu, para agen yang serakah pasti akan menaikkan harga secara diam-diam. Jika harga obat dipublikasikan kepada semua orang, obat tersebut pada akhirnya tetap akan jatuh ke tangan agen. Masalah ini akan saya selesaikan sendiri. Tugas terpenting kalian sekarang, jika kamu ada masalah, beritahu saya. Tenang, serahkan saja padaku. Baiklah. Kalau begitu kalian sibuk dulu, saya pergi dulu. Kalau begitu saya antar Pak Zhao. Liu, apakah Pak Zhao sudah berkeluarga? Saat ini masih lajang. Pak Zhao adalah pria sejati, di sampingnya mungkin banyak juga wanita yang tertarik. Apapun itu, dia tidak akan datang dengan sendirinya, harus kau sendiri yang memperjuangkannya. Baik, aku mengerti. Bagus. Pak Zhao, ini adalah proposal dan rencana kerja kami bulan ini. Silakan dilihat, Pak. Kinerja kamu bulan ini bagus. Manajer Zhang memuji kamu, katanya kamu pekerja keras. Shuya, kamu bilang kamu terlantar dan Pak Zhao bisa menampungmu. Tapi kamu bohong, bilang kamu diusir dari rumah. Lalu bagaimana dengan pengumuman orang hilang ini? Apa penjelasanmu? Saya pikir kalau saya kabur, mereka akan membiarkan saya. Trik apa lagi yang kamu mainkan? Hah? Pak Zhao sudah berbaik hati menampungmu, tapi kamu malah terus memanfaatkan kebaikannya untuk menipu. Kamu seharusnya tahu pepatah kesempatan hanya datang 3 kali. Jangan keterlaluan. Sekarang kamu berlagak sedih, melakukan segala cara untuk mendapatkan simpati agar Tuan Muda Zhao kembali kepadamu. Saya, Shuya, bersumpah demi langit, jika ada satu kata pun kebohongan dalam perkataan saya hari ini, biar saya mati. Saya, Laras, bersumpah demi Tuhan, jika ada satu kata pun dusta dari yang saya katakan hari ini, saya akan mati dengan mengenaskan. Orang tua itu mesum, jika saya benar-benar menikah dengannya, dia pasti akan menyiksa saya sampai mati. Anda jangan panik dulu, kami akan mencari cara agar mereka tidak menemukan Anda. Terima kasih atas kebaikan hatimu, tapi ibu dan kakak saya pasti akan datang ke kantor dan membuat keributan seperti orang gila. Saya tidak ingin mempermalukan Pak Zhao, saya akan mengurus prosedur pengunduran diri. Karyawan saya tidak bisa diperlakukan seperti ini. Apakah tidak ada hukum lagi? Pak Zhao, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana kalau mencari orang untuk memberi mereka pelajaran? Itu terlalu mudah bagi mereka. Setelah luka mereka sembuh, mereka bisa keluar dan menipu orang lagi. Lalu apa maksud Anda? Panggil pengacara Zhang, ada yang ingin saya katakan padanya. Pak Zhao, apakah Anda ingin memasukkan seluruh keluarga Laras ke penjara? Kau beritahu mereka kabar bahwa Laras bekerja di perusahaan ini. Usahakan agar mereka datang ke perusahaan untuk membuat onar. Saya punya 1001 cara untuk memasukkan mereka ke penjara. Baik, saya akan mencoba membuat mereka marah. Adapun kejahatan apa, saya serahkan kepada Pak Zhao. Anda pemilik perusahaan ini, Anda dicurigai melakukan penculikan. Bebaskan putri saya, kalau tidak saya akan melaporkan Anda. Sebagai Presiden Direktur Grup Pratama, kalian sekarang telah mencemarkan nama baik saya, dan saya berhak untuk membawa kalian ke pengadilan. Zhao Chuan? Oh, masih ingat saya? Saya pikir saya sudah dilupakan. Bagaimana bisa... Bagaimana? Tidak menyangka kan? Pria miskin yang dulu difitnah dan tidak berguna oleh kalian, sekarang telah menjadi CEO sebuah grup perusahaan. Liu Shuyu benar-benar tidak berguna. Seandainya dia mau menerima pria ini dulu, dia tidak perlu menikah dengan orang tua itu, Wang Shiqian. Wang Shiqian? Bukankah dia mandor tempat saya bekerja paruh waktu dulu? Kalian berdua, orang tua yang benar-benar kejam, menjual Liu Shuyu kepada Wang Shiqian, si mesum itu, demi uang receh. Jika Anda tidak menyerahkan Liu Shuyu hari ini, saya akan membuat keributan di sini dan membuat Anda tidak tenang. Oh, saya ingin lihat. Kau mau apa? Rina, kau pikir kau sembunyi di sini aku tidak bisa apa-apa? Rina, keluar kau!
Rina adalah karyawan perusahaan kami. Selama dia di perusahaan kami, belum keluar dari pintu, perusahaan kami bertanggung jawab atas dirinya. Ini grup bakti. Ucapan dan tindakan kalian telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pengacara kami akan mengundang kalian mengobrol dengan polisi. Cih, kau menakuti siapa? Rina, keluar kau. Pengacara Joko mengganggu ketertiban sosial dan perdagangan perempuan, hukumannya apa? Tergantung situasinya, hukumannya 3 tahun lebih, 10 tahun kurang penjara. Anak durhaka, anak pembawa sial, kalau engkau hari ini tidak ikut aku pulang, kupatahkan kakimu. Bagaimana uang-uang Shikian dihabiskan olehmu? Jika aku tidak ikut kalian pulang, hidupmu di sisi Wang Shikian tidak akan mudah. Dasar perempuan jahat, disuruh menikah ya, menikah saja. Seharusnya kakimu kupatahkan saja dulu, biar kau tidak bisa lari. Kalian menculik anakku, cepat bebaskan dia. Putri ibu baik-baik saja berdiri di sini, tidak ada yang membatasi kebebasannya. Bagaimana bisa kami dikatakan menculik putri ibu? Pengacara Zhang, orang ini telah memfitnah presiden direktur perusahaan kami, pasal hukum apa yang cocok untuknya? Aku mendidik anakku sendiri, apa salahnya? Pengacara Zhang telah selesai mengumpulkan bukti, Anda bisa bertindak. Satpam, satpam. Bawa dia pergi. Pergi ke rumah sakit saja, biaya ditanggung perusahaan. Maaf merepotkan Pak Zhao. Tidak apa-apa. Saya sudah mengirim orang untuk mengawasi ibu dan kakakmu, seharusnya mereka tidak akan membuat masalah lagi. Kebaikan Pak Zhao akan selalu saya ingat, tapi tidak ada makan siang gratis. Pak Zhao, silakan sampaikan permintaan Anda selama saya bisa melakukannya. Sederhana saja, saya ingin kamu menambahkan satu klausul di kontrak kerjamu. Jika kamu sukses di masa depan dan perusahaan lain ingin merekrutmu, kamu tidak boleh pergi. Baik Pak Zhao, saya tidak pernah berpikir untuk pindah kerja dan saya juga tidak akan pernah melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan. Baiklah, setelah kontrak selesai, kembalilah ke tempat kerjamu dan istirahatlah. Baik Pak Zhao. Ternyata ketika seseorang punya uang, semua orang di sekitarnya adalah orang baik. Kita tidak pernah tahu warna hati yang tersembunyi di balik ketulusan. Haha, masuk. Kenapa kamu tidak fokus pada penelitianmu, malah bersantai-santai di sini? Hasil tesnya sudah keluar, dan coba tebak, tidak ada efek samping sama sekali. Pak Fang memang tidak diragukan lagi. Jadi begitu, pil cepat sembuh bisa diproduksi massal? Selama patennya sudah diajukan dan mendapat persetujuan dari BPOM, kita bisa memproduksinya secara massal. Baik, Sekretaris Liu urus ini. Ternyata Pak Zhao mengakuisisi grup Zhang agar harga pil cepat sembuh tidak dikomersialkan. Pil cepat sembuh ini bukan pil biasa. Kita harus punya jalur distribusi yang stabil agar lebih aman. Saya akan segera mengatur pekerjaan pemasaran selanjutnya. Baiklah, pergilah. Tidak tahu berapa harga yang ingin Bapak tetapkan untuk pil cepat sembuh ini? Berapa biaya produksinya? 50 sen? 50 sen. Kalau begitu kita tetapkan 55 sen, berikan kepada agen perusahaan, harga eceran mereka tidak boleh melebihi 60 sen. Bapak yakin dengan harga ini, meskipun tujuan awal kita adalah untuk kesejahteraan masyarakat umum, tetapi harga ini terlalu... Meskipun kita mendapat sedikit keuntungan, tetapi ini dapat menyelamatkan banyak keluarga yang tidak dapat diukur dengan uang. Benar seperti yang dikatakan Pak Fang, Bapak memang orang yang luar biasa, sungguh berwibawa. Ini pertama kalinya engkau memujiku, agak tidak terbiasa. Zhao Chuan, kau seperti dikirim Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini, ya.
Jika engkau ingin menikah denganku sekarang, kita bisa pergi ke kantor catatan sipil sekarang, kebetulan mereka belum tutup. Baiklah, kalau begitu sisa hidupku bergantung padamu. Aku akan kembali mengurus pekerjaanku, kau tunggu saja saldo rekening bankmu bertambah banyak. Aku yakin obat cepat tanggap ini, begitu dipasarkan pasti akan laris manis. Tentu, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Halo? Kau sudah 1 bulan tidak menemuiku, apa kau punya orang lain? Bukankah aku sedang sibuk dengan urusan perusahaan obat, jadi belum sempat. Aku rasa kau pasti pergi bersama Bailing bermesraan lagi, kan? Kau bicara omong kosong apa? Hubunganku dengan Bailing hanya sebatas rekan kerja. Baiklah, baiklah. Aku tahu aku salah. Malam ini aku akan pulang ke villa dan memasak makanan enak untuk... Tidak usah, malam ini aku ada acara. Aku tutup dulu. Aduh, kau tahu, perempuan itu, begitu kau terlalu memanjakannya, dia mulai memanfaatkanmu. Pak Zhao, apa ada yang mengganggu pikiran Anda? Contohnya, Xiaoyu, aku bisa memastikan dia hidup nyaman. Awalnya dia penurut dan pengertian, lama-kelamaan dia ingin kau menemaninya 24 jam. Saya rasa Nona Murong dan Anda cukup cocok. Mungkin Xiaoyu ditakdirkan hanya sebagai tamu dalam hidup Anda. Bailing, apa Anda tidak menyadari tatapan Nona Murong kepada Anda berbeda dengan yang lain? apa bedanya? Pak Zhao, meskipun Anda atasan saya, tetapi dalam hal percintaan, Anda memang payah. Maksudmu Bailing menyukaiku? Ada beberapa hal yang jika tidak Anda perjuangkan, akan menjadi milik orang lain. Kenapa hari ini kalian bicara dengan nada sinis? Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Aku masih ada pekerjaan, pikirkanlah sendiri. Aduh. Pak Zhao, teknologi obat yang diteliti oleh grup Baida dan juga Dana Baida telah menerima pujian dari seluruh masyarakat. Apakah obat target Baida ini sama seperti pil jantung sebelumnya dijual dengan harga terjangkau? Tujuan awal grup Baida kami adalah untuk membuat masyarakat mampu berobat dan membeli obat. Ini adalah prinsip perusahaan kami. Oh ya, saya dengar dalam 2 hari ini Anda akan menikah dengan Nona Murong. Apakah berita ini benar? Saya dan Nona Murong saling mencintai dan saya sangat berterima kasih atas restu dari teman-teman. Nanti di pernikahan kami, teman-teman semua harus datang. Selamat Pak Zhao. Baik. Kita... Pak Zhao, ada apa dengan Anda Pak Zhao? Pak Zhao. Halo Bu. Dasar anak nakal, sudah siang begini masih tidur? Cepat kemari bantu ibu berkebun. Bu, Ibu baik-baik saja? Kau ini kenapa? Cepat kemari. Baik, aku akan pulang makan siang nanti. Persetan dengan orang terkaya di dunia, asalkan ibuku masih hidup, aku tidak akan menukarnya dengan apapun.